Rumah di ujung jalan. Hujan pertama turun tepat seminggu setelah aku pindah ke rumah itu. Bukan hujan biasa. Langit seperti pecah. Air menghantam atap seng dan aspal dengan suara yang nyaris menenggelamkan pikiranku sendiri. Angin membuat kabel listrik berderit pelan. Aroma tanah basah menyusup melalui celah jendela yang belum sempat kuperbaiki. Aku berdiri di ruang tamu, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya. Rumah itu, rumah tua di ujung jalan yang dari hari pertama sudah menarik perhatianku. Ket dindingnya mengelupas. Halamannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Pagar besinya berkarat, miring seperti tidak pernah disentuh manusia bertahun-tahun. Saat siang hari, rumah itu terlihat seperti bangkai, kosong, diam, dan dilupakan. Tapi malam itu berbeda. Di tengah derasnya hujan, lampu ruang tamunya menyala. Kuning redup, seperti lampu pijar lama yang hampir mati. Aku menyipitkan mata, memastikan penglihatanku tidak tertipu pantulan air di kaca jendela. Tapi tidak, cahaya itu nyata. Kontras dengan dinginnya malam. Aneh, gumamku pelan, karena aku tahu satu hal pasti. Rumah itu kosong. Sudah lama kosong. Hari kedua setelah pindah, aku sempat berbincang dengan Pak Rahmat, tetangga di seberang. Pria tua itu sudah tinggal di komplek ini lebih dari 20 tahun. Saat aku bertanya tentang rumah di ujung jalan, wajahnya berubah. Yang itu, katanya sambil menoleh sekilas, lalu menurunkan suaranya. Sudah 12 tahun tidak ada yang tinggal di sana. 12 tahun. Iya. Setelah kejadian itu, aku menunggu ia melanjutkan. Tapi dia tidak pernah melanjutkan. Hanya menggeleng pelan dan mengganti topik. Sejak saat itu, rasa penasaran itu tinggal di kepalaku. Dan malam ini, rasa penasaran itu mulai terasa seperti sesuatu yang lebih berat. Petir menyambar. Sejenak seluruh jalanan terang seperti siang hari. Dan di momen sepersekian detik itu, aku melihat sesuatu. Ada bayangan. Seseorang berdiri di balik jendela rumah itu. Tepat di ruang tamu tempat lampu menyala. Aku membeku. Bayangan itu tidak bergerak, tidak melambai, tidak berjalan. Hanya berdiri, menatap ke arah luar, ke arahku. Jantungku berdetak keras. Terlalu keras. Seperti ingin keluar dari dada. Tidak mungkin, bisikku. Mungkin itu tirai yang tertiup angin. Mungkin itu ilusi cahaya. Mungkin pikiranku terlalu lelah setelah seharian membereskan rumah. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi hujan semakin deras. Dan lampu itu tetap menyala. Aku mematikan lampu ruang tamuku sendiri. Seketika rumahku menjadi gelap. Hanya menyisakan cahaya dari rumah tua di ujung jalan. Sekarang aku bisa melihatnya lebih jelas. Siluet itu masih di sana. Tinggi sedang. Rambutnya seperti menutupi sebagian wajah. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk membuat perutku terasa kosong. Kenapa dia tidak bergerak? Kenapa dia hanya berdiri? Dan kalau rumah itu kosong, siapa yang berdiri di sana? Petir menyambar lagi. Siluet itu hilang. Lampu masih menyala. Tapi bayangannya tidak ada. Aku menelan ludah. Tanganku tanpa sadar meraih ponsel. Jam menunjukkan pukul 11.47 malam. Aku berdiri di depan jendela hampir 10 menit lagi. Tidak ada pergerakan. Tidak ada suara. Hanya hujan. Akhirnya, tepat pukul 12 lewat sedikit, lampu rumah itu padam. Bukan seperti dimatikan perlahan, tapi mati. Seolah seseorang mencabut sumber listriknya, dan jalan kembali gelap total. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan itu muncul lagi. Berdiri, diam, menatap. Pagi harinya, langit cerah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berjalan keluar rumah dengan alasan membuang sampah. Langkahku melambat ketika mendekati ujung jalan. Rumah itu terlihat sama seperti biasanya. Kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada jejak kaki di tanah basah. Tidak ada bekas kendaraan.
Tidak ada suara televisi atau kipas angin. Aku mendekat ke pagar. Rantai besar masih menggantung di gerbang. Terkunci, berkarat, seperti tidak pernah dibuka dalam waktu lama. Jendela ruang tamu tertutup debu tebal dari luar. Kalau semalam lampunya menyala, bagaimana mungkin tidak ada perubahan apapun? Aku berdiri beberapa detik lebih lama. Perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin aku terlalu dekat. Akhirnya aku kembali ke rumah. Mencoba melupakan. Mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semalam hanya kebetulan. Tapi hujan turun lagi malam berikutnya. Lebih deras dari sebelumnya. Dan tanpa perlu mendekat ke jendela, aku sudah tahu. Lampu itu menyala lagi. Perlahan aku berjalan ke arah jendela. Jalanan kosong. Air mengalir deras di selokan. Dan di balik kaca jendela rumah tua itu, seseorang berdiri lagi. Kali ini lebih jelas. Kali ini lebih dekat. Dan kali ini, aku yakin, itu bukan tirai. Bukan bayangan pohon. Itu seseorang. Dan dia sedang menatap langsung ke arah rumahku. Ke arahku. Seolah tahu aku sedang memperhatikannya. Petir menyambar keras. Dalam cahaya putih yang menyilaukan itu, aku bisa melihat wajahnya sepersekian detik. Kosong. Dan entah kenapa, terasa sangat familiar. Hujan terus turun. Lampu tetap menyala. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke sini, aku merasa rumah itu tidak benar-benar kosong. Kalau kalian ada di posisiku, apa yang akan kalian lakukan? Mendekat ke rumah itu? Atau pura-pura tidak pernah melihat apa-apa? Menurut kalian, siapa sosok yang berdiri di balik jendela itu setiap kali hujan turun? Hantu? Penghuni rahasia? Atau sesuatu yang lebih dekat dari yang kita kira? Tulis teori kalian di kolom komentar. Aku akan baca semuanya. Dan kalau kalian penasaran apa yang terjadi di malam berikutnya, pastikan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena yang aku temukan setelah itu jauh lebih mengerikan dari yang kalian bayangkan. Tidak ada yang percaya. Aku tidak langsung menceritakan apa yang kulihat malam itu. Aku mencoba bersikap rasional. Mungkin itu hanya pantulan cahaya. Mungkin kelelahan. Mungkin pikiranku yang terlalu banyak membayangkan. Tapi ketika hujan turun untuk ketiga kalinya, dan lampu itu kembali menyala tepat pukul 11 malam, aku tahu ini bukan kebetulan. Dan kali ini, siluet itu bergerak, perlahan, seolah berjalan dari ruang tamu menuju sisi jendela. Lalu berhenti, menatap. Aku mundur selangkah dari jendela rumahku sendiri. Jantungku berdetak terlalu cepat untuk sesuatu yang mungkin hanya bayangan. Keesokan paginya, aku menemui Pak Rahmat lagi. Beliau sedang menyiram tanaman ketika aku mendekat. Pak, rumah di ujung itu benar-benar kosong kan? Selang air berhenti mengalir sesaat. Ya kosong. Sudah lama. Tidak ada yang menjaga. Tidak ada keluarga yang datang sesekali. Pak Rahmat menatapku lebih lama dari biasanya. Seperti sedang menimbang apakah aku pantas tahu sesuatu. Kenapa kamu tanya begitu? Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya berkata juga, karena setiap kali hujan, lampunya menyala. Angin pagi berhembus pelan, membuat dedaunan berdesir. Pak Rahmat tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar dipaksakan. Kamu mungkin salah lihat. Saya lihat 3 kali, Pak. Wajahnya berubah, tidak lagi tersenyum. Hujan kadang bikin orang melihat hal-hal yang tidak ada, katanya pelan. Apalagi kalau baru pindah, pikiran belum tenang. Jawaban itu tidak menjawab apapun. Tapi jelas satu hal, dia tidak mau membahasnya. Siang itu aku memutuskan mendekat lagi. Langit cerah, tidak ada tanda hujan. Rumah itu terlihat lebih menyedihkan dibanding malam hari. Cat dindingnya retak-retak, kaca jendelanya buram oleh debu. Sebuah pot bunga pecah tergeletak di teras. Aku berdiri di depan pagarnya. Rantai besar itu masih terkunci. Aku mengamati jendela ruang tamu tempat lampu selalu menyala. Kaca bagian dalam tampak gelap. Tidak ada tirai bergerak. Tidak ada bayangan.
Aku mencoba mengintip lebih dekat. Hanya ruangan kosong. Perabot tertutup kain putih penuh debu. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada tanda kehidupan. Dan yang paling aneh, tidak ada kabel listrik yang terhubung ke bagian luar. Meteran listrik di samping rumah terlihat sudah lama mati. Aku merasakan sesuatu merayap di punggungku. Kalau listriknya mati, bagaimana lampu itu bisa menyala setiap hujan? Malam itu, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya. Seolah langit sengaja menguji keberanianku. Aku sudah menunggu di dekat jendela sebelum jam 11. Tepat pukul 11.03 malam. Lampu rumah itu menyala. Bukan redup, tapi lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Seperti ada yang sengaja menyalakannya untuk diperlihatkan. Dan kali ini, tirai jendelanya bergerak. Pelan. Dari dalam. Aku bisa melihat tangan kecil menyibakkan kain itu. Tangan anak-anak. Aku membeku. Petir menyambar keras. Dalam cahaya putih itu, aku melihatnya jelas. Seorang anak kecil berdiri di sana. Rambutnya basah. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Dia tidak tersenyum. Tidak menangis. Hanya menatap. Tepat ke arahku. Seolah dia tahu aku selalu memperhatikannya. Nafasku tercekat. Aku mencoba mencari penjelasan. Mungkin ada orang yang diam-diam tinggal di sana. Mungkin keluarga gelandangan. Mungkin seseorang menyelinap masuk. Tapi kenapa hanya saat hujan? Kenapa selalu pukul 11 malam? Dan kenapa anak itu tidak pernah bergerak lebih dari beberapa langkah? Aku mengambil ponsel dan merekam. Tanganku gemetar. Lensa kamera mengarah ke rumah itu. Anak kecil itu masih berdiri. Diam. Hujan mengaburkan pandangan. Petir menyambar lagi. Dan saat cahaya menyala terang, anak itu sudah tidak ada. Lampu padam. Gelap. Aku menatap layar ponselku. Rekaman itu buram karena hujan. Tapi di satu frame, terlihat jelas. Seorang anak berdiri di balik jendela. Aku memperbesar gambarnya. Dan saat itulah jantungku terasa seperti berhenti. Wajah anak itu terlihat sangat familiar. Terlalu familiar. Seperti pernah kulihat setiap hari dulu. Aku membuka galeri lama di ponselku. Foto masa kecilku masih tersimpan di sana. Aku membandingkannya. Hidung yang sama. Bentuk mata yang sama. Bekas luka kecil di alis kanan yang sama. Tanganku mulai dingin. Tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Hanya kemiripan. Tapi semakin lama aku menatap dua gambar itu, semakin sulit bagiku untuk menyangkal. Anak di rumah itu terlihat persis seperti aku. Hujan masih turun deras di luar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak yakin apakah yang kulihat di rumah itu adalah orang lain. Atau sesuatu yang sedang mencoba mengingatkanku pada sesuatu yang sudah lama kulupakan. Aku memutuskan masuk. Aku tidak tidur malam itu. Rekaman di ponselku terus kuputar berulang-ulang. Setiap kali sampai di frame itu, wajah anak kecil di balik jendela, perutku terasa seperti ditarik ke dalam. Bukan hanya karena mirip, tapi karena itu terlalu mirip. Seperti melihat foto masa kecilku, yang berdiri di rumah orang lain. Jam menunjukkan pukul 00.47 ketika hujan mulai mereda. Lampu di rumah tua itu sudah lama padam. Jalanan kembali gelap dan sunyi. Seharusnya aku mengunci pintu dan mencoba melupakan semuanya. Seharusnya. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut. Rasa ingin tahu. Atau mungkin rasa tertarik. Seolah ada benang tak terlihat yang menghubungkan rumahku dengan rumah itu. Dan benang itu semakin menegang setiap kali hujan turun. Aku mengambil jaket tipis, senter kecil, dan tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya, aku keluar rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Sisa hujan membuat aspal berkilau seperti kaca hitam. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada anjing menggonggong. Kompleks itu terasa seperti kota mati. Setiap langkah menuju ujung jalan terasa terlalu keras di telingaku sendiri. Rumah itu kini berdiri tepat di hadapanku. Lebih besar dari yang terlihat dari kejauhan. Lebih gelap. Lebih
Menunggu. Rantai di pagar masih tergantung. Terkunci. Tapi pintu kayu utama sedikit terbuka. Hanya celah kecil. Seperti seseorang lupa menutupnya rapat. Atau sengaja membiarkannya begitu. Aku berhenti. Logikaku berteriak untuk kembali. Tapi jantungku justru terasa tenang. Aneh sekali. Pelan-pelan. Aku mendorong pagar. Rantai itu berderit pelan. Tapi tidak benar-benar terkunci rapat seperti yang terlihat siang tadi. Seolah hanya dipasang untuk terlihat tertutup. Langkahku memasuki halaman. Rumput liar menyentuh celana panjangku. Bau tanah basah bercampur aroma kayu lapuk. Aku berdiri di depan pintu. Celah itu sedikit lebih lebar sekarang. Dan dari dalam, terasa lebih dingin daripada udara luar. Aku mengangkat senter, lalu mendorong pintu sepenuhnya. Suara engselnya panjang dan parau, seperti keluhan yang sudah lama tertahan. Bagian dalam rumah gelap total. Senterku menyapu ruangan perlahan. Debu tebal menutupi lantai kayu. Sofa tua tertutup kain putih kusam. Meja kecil di sudut ruangan miring sedikit. Tapi ada satu hal yang membuatku berhenti bernapas. Lampu ruang tamu. Lampu yang kulihat menyala setiap hujan. Bohlamnya pecah. Kaca tipisnya retak. Filamennya putus. Itu tidak mungkin menyala. Tidak mungkin. Tanganku mulai berkeringat. Aku melangkah masuk sepenuhnya. Pintu di belakangku tertutup sendiri. Aku membeku. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantungku menghantam dada. Ada orang di sini? Suaraku terdengar kecil. Tidak ada jawaban. Hanya suara. Sesuatu. Krek. Lantai atas. Seperti ada langkah pelan. 1, 2. Berhenti. Aku menyorotkan senter ke arah tangga. Tangga kayu tua itu gelap di bagian atasnya. Bayangan menutupi ujungnya. Langkah lagi. Pelan. Seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku tahu aku seharusnya pergi. Tapi justru aku menaiki anak tangga pertama. Kayunya berderit. Anak tangga kedua. Anak tangga ketiga. Semakin naik, udara semakin dingin. Nafasku terlihat samar di cahaya senter. Dan di tengah tangga, aku melihat sesuatu tergantung di dinding. Foto keluarga. Figura kayunya tua dan retak. Aku mengangkat senter lebih dekat. Foto itu menampilkan seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki kecil. Anak itu berdiri di tengah. Wajahnya pucat dalam foto hitam putih yang mulai pudar. Mataku terpaku. Bekas luka kecil di alis kanan. Bentuk mata yang sama. Garis rambut yang sama. Itu aku. Bukan mirip, tapi benar-benar aku. Tanganku gemetar hebat sekarang. Itu tidak mungkin, bisikku. Karena aku tidak pernah tinggal di rumah ini. Aku yakin. Aku pasti ingat kalau pernah. Aku pasti ingat. Langkah di atas terdengar lagi. Lebih dekat. Aku mengangkat senter ke ujung tangga. Dan di sana, di ujung lorong lantai 2, seorang anak kecil berdiri. Diam. Menatap ke arahku. Persis seperti yang kulihat di jendela. Kami saling menatap beberapa detik yang terasa seperti menit. Dia tidak menyerang. Tidak berbicara. Hanya berdiri. Lalu perlahan, dia berbalik dan berjalan masuk ke salah satu kamar. Pintu kamar itu terbuka sedikit, seolah mengundangku mengikuti. Jantungku berdetak di telinga. Aku menaiki sisa tangga dengan kaki lemas. Lorong itu lebih gelap dari ruang bawah. Ket dinding mengelupas. Sebuah jam dinding tua tergantung miring. Dan anehnya, jam itu berdetak. Pelan. Tok, tok, tok. Padahal seharusnya tidak ada listrik. Aku berdiri di depan kamar tempat anak itu masuk. Pintunya setengah terbuka. Gelap di dalam. Aku mendorongnya perlahan. Senterku menyapu ruangan kecil itu. Kasur tua, lemari kayu, dan di atas meja kecil dekat jendela, sebuah buku gambar. Terbuka. Aku melangkah mendekat. Di halaman itu, ada gambar rumah. Rumah ini digambar dengan krayon. Dan di salah satu jendelanya,
Ada sosok berdiri. Aku memperhatikan lebih dekat. Gambar itu menunjukkan dua sosok. Satu anak kecil di dalam rumah. Dan satu lagi, seorang pria dewasa berdiri di luar. Di bawah hujan, menatap ke arah jendela. Tubuhku terasa kosong, karena pria dewasa yang digambar itu memakai jaket yang sama persis dengan yang sedang kupakai sekarang. Rumah yang terperangkap waktu. Aku menjatuhkan buku gambar itu. Tanganku mati rasa. Gambar itu terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Jaket yang kupakai. Hujan. Posisi berdiriku di luar rumah. Seolah-olah seseorang sudah menggambar momen ini jauh sebelum terjadi. Atau momen ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Jam di lorong berdetak lagi. Tok, tok, tok. Suara itu kini terdengar lebih keras. Aku menoleh ke arah jam tua yang tergantung miring di dinding. Jarumnya menunjuk pukul 11.03. Jam yang sama seperti setiap kali lampu menyala. Jam yang sama seperti malam ini. Padahal sekarang sudah lewat tengah malam. Aku mundur satu langkah. Jarum jam itu tidak bergerak. Ia hanya terus berdetak di angka yang sama. Seperti waktu yang berhenti di titik tertentu. Tiba-tiba, aku mendengar sesuatu dari lantai bawah. Suara kursi digeser. Pelan. Seperti ada yang baru saja duduk di ruang tamu. Darahku terasa membeku. Anak kecil itu tidak lagi ada di kamar ini. Aku yakin dia tidak melewatiku di lorong. Jadi, kalau dia turun ke bawah, artinya dia sekarang berada di ruang tamu. Sendirian. Atau mungkin menungguku. Aku berjalan pelan menuruni tangga. Setiap anak tangga terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara di dalam rumah berubah. Tidak lagi sekadar dingin, tapi terasa padat, seperti penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika kakiku menginjak lantai ruang tamu, aku melihatnya. Anak kecil itu duduk di sofa tua yang tertutup kain putih. Lampu ruang tamu menyala. Padahal tadi bohlamnya pecah. Cahaya kuning redup itu kini membuat bayangannya jatuh panjang ke lantai. Dia tidak menatapku sekarang. Dia menatap lurus ke depan, ke arah dinding kosong. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan perlahan, dinding itu berubah. Bukan secara fisik, tapi seperti lapisan lain mulai muncul di atasnya. Bayangan-bayangan samar. Suara hujan semakin keras. Dan tiba-tiba, aku tidak lagi berdiri di ruang tamu yang kosong. Aku berdiri di ruang tamu yang hidup. Perabot tidak lagi tertutup kain. Lampu menyala terang. TV tua menyala tanpa suara. Dan ada dua orang dewasa berdiri di dekat jendela. Seorang pria. Seorang wanita. Mereka terlihat panik. Berdebat. Hujan di luar terdengar seperti badai besar. Petir menyambar. Dan untuk pertama kalinya, aku mengenali wajah mereka. Itu orang tuaku. Nafasku terhenti. Tapi mereka tidak melihatku. Mereka tidak menyadari kehadiranku. Seolah aku hanya penonton. Pria itu berlari ke dapur. Wanita itu berteriak memanggil nama seseorang. Nama itu. Namaku. Versi kecilku berlari turun dari tangga. Anak kecil yang tadi duduk di sofa kini berdiri di tengah ruangan. Itu aku. Aku kecil. Semua terasa seperti rekaman yang diputar ulang. Seperti rumah ini memutar ulang malam terakhirnya. Lalu, bau asap. Lalu semakin kuat. Api muncul dari arah dapur. Api yang membesar terlalu cepat. Wanita itu berteriak. Pria itu mencoba memadamkan api. Tapi api menyebar ke tirai. Ke dinding kayu, ke langit-langit. Hujan deras di luar tidak membantu apapun. Petir menyambar tepat di dekat rumah. Listrik padam. Ruangan gelap total. Hanya cahaya api yang menerangi wajah-wajah panik itu. Aku kecil berdiri membeku. Menangis. Tidak bergerak. Aku dewasa mencoba berlari ke arahnya. Tapi aku menembus mereka. Aku tidak bisa menyentuh apapun. Aku hanya melihat. Melihat malam yang selama ini tidak kuingat. Melihat tragedi yang selama ini hilang dari kepalaku. Teriakan, asap, panas, dan suara seseorang mendorongku kecil ke arah pintu belakang. Lalu,
Gelap. Aku tersentak. Kembali ke ruang tamu yang kosong. Lampu mati. Tidak ada api. Tidak ada orang tua. Hanya aku. Dan anak kecil itu. Dia kini berdiri tepat di depanku. Matanya tidak lagi kosong. Matanya penuh sesuatu. Kesedihan. Kemarahan. Atau mungkin kekecewaan. Seolah dia menunggu selama ini. Menunggu aku kembali. Menunggu aku mengingat. Dan saat aku menyadari sesuatu. Tanggal tragedi itu. 12 tahun lalu. Hujan badai besar. Kebakaran rumah. Aku adalah satu-satunya yang selamat. Dan entah bagaimana. Otakku menghapus semuanya. Aku pindah kota. Tinggal bersama paman. Dan tidak pernah kembali. Sampai sekarang. Sampai aku, kebetulan, membeli rumah di kompleks ini. Rumah yang berada tepat di depan rumah lamaku sendiri. Bukan kebetulan. Bukan takdir acak. Aku kembali karena sesuatu dalam diriku belum selesai. Anak kecil itu mendekat satu langkah. Lalu membuka mulutnya. Dan untuk pertama kalinya, dia berbicara. Dengan suaraku sendiri. Kenapa kamu pergi? Lampu menyala tiba-tiba. Terang. Dan dari arah ruang tamu. Seseorang memanggil namaku lagi. Bukan suara anak kecil itu. Tapi suara wanita. Lembut. Penuh luka. Suara yang belum pernah benar-benar kulupakan. Suara ibuku. Kenangan yang terkunci. Suara itu memanggil namaku lagi. Lembut. Seperti dulu. Seperti sebelum semuanya berubah. Tubuhku terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena akhirnya aku tahu ini bukan kebetulan. Berat karena aku mulai mengingat sesuatu yang selama ini kukubur dalam-dalam. Ibu. Suaraku hampir tidak keluar. Anak kecil di depanku tidak bergerak. Dia hanya menatapku. Seolah menunggu apa yang akan kulakukan. Lampu ruang tamu menyala kembali. Ruangan berubah lagi. Tapi kali ini bukan seperti rekaman kabur. Kali ini lebih jelas. Lebih nyata. Api belum muncul. Orang tuaku belum panik. Malam itu baru dimulai. Aku berdiri di ruang tamu bersama mereka. Aku kecil duduk di lantai. Menggambar di buku krayon yang tadi kutemukan di kamar atas. Aku melihat halaman yang sedang digambar. Gambar rumah. Hujan di luar. Dan seorang pria dewasa berdiri di bawahnya. Jantungku bergetar. Itu bukan gambar masa depan. Itu gambar ketakutan. Karena malam itu, sebelum kebakaran, aku kecil pernah berkata sesuatu. Sesuatu yang selama ini hilang dari ingatanku. Aku takut kalau hujan datang lagi. Nanti rumah kita kebakar lagi. Ayahku tertawa kecil waktu itu. Ibuku menyuruhku tidak berbicara sembarangan. Karena 2 minggu sebelumnya memang pernah ada korsleting kecil saat hujan deras. Tapi malam itu, bukan korsleting biasa. Petir menyambar gardu listrik di ujung jalan. Listrik rumah kami mati total. Ayah mencoba menyalakan genset lama di dapur. Genset itu bocor. Api muncul dari percikan kecil. Dan semuanya terjadi terlalu cepat. Aku kecil berdiri di tengah ruang tamu. Menangis. Tidak tahu harus lari kemana. Ibuku mendorongku ke pintu belakang. Ayah mencoba menahan api agar tidak menjalar ke arah kami. Tapi sebelum aku keluar sepenuhnya, aku menoleh dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak kulihat. Aku melihat ayahku menatapku. Bukan dengan panik, bukan dengan takut, tapi dengan ekspresi bersalah. Karena genset itu seharusnya sudah lama diperbaiki. Karena dia tahu risikonya. Dan aku kecil. Menyalahkan diriku sendiri. Karena aku sempat berharap rumah itu hilang. Karena aku pernah marah. Karena aku pernah berkata ingin pindah dari rumah itu. Dan saat api benar-benar membesar, otakku memilih satu cara untuk bertahan. Menghapus semuanya. Ruangan kembali gelap. Aku berdiri lagi di rumah tua yang kosong. Anak kecil itu kini lebih dekat. Air mata mengalir di pipinya. Kalau kamu tidak lupa, mereka tidak akan sendirian di sini, katanya. Suaranya bukan marah, tapi hancur. Dan saat itu aku sadar,
Rumah ini tidak dihuni hantu orang tuaku. Rumah ini dihuni oleh bagian diriku yang tertinggal. Bagian yang tidak pernah menerima malam itu. Bagian yang terus memutar ulang tragedi setiap kali hujan turun. Karena hujan adalah awalnya. Hujan adalah suara terakhir yang kuingat sebelum semuanya terbakar. Lampu selalu menyala saat hujan bukan karena ada yang menyalakannya, tapi karena pikiranku menghidupkannya. Rumah ini tidak terjebak waktu. Aku yang terjebak. Setiap hujan turun, trauma itu mencari jalan keluar. Dan aku selalu menatapnya dari kejauhan. Seperti pria dewasa dalam gambar krayon itu. Selalu di luar, tidak pernah masuk, tidak pernah benar-benar menghadapi. Anak kecil itu mengangkat tangannya. Perlahan, aku ragu sesaat, lalu menggenggamnya. Sentuhannya dingin, tapi tidak menakutkan. Lebih seperti kenangan lama yang belum sembuh. Maaf, kataku pelan, untuk meninggalkannya sendirian. Untuk melupakan, untuk lari. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, aku membiarkan diriku mengingat semuanya. Api, teriakan, dorongan terakhir ibuku, tatapan ayahku, dan hujan yang terus turun di luar rumah yang terbakar. Anak kecil itu tersenyum tipis, lalu tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Sebelum benar-benar hilang, dia berbisik, "Kita sudah pulang." Lampu padam, rumah kembali gelap, tapi kali ini tidak terasa mengancam, hanya kosong, seperti seharusnya. Rumah itu akhirnya gelap. Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari rumah itu malam itu. Yang kuingat hanya satu hal. Hujan berhenti. Benar-benar berhenti. Bukan mereda. Bukan sekadar rintik-rintik. Tapi berhenti seperti seseorang mematikan suara dunia. Aku berdiri di halaman rumah tua itu. Menghadap pintu yang kini tertutup rapat. Tidak ada celah. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara jam berdetak. Untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke kompleks ini, rumah itu terlihat benar-benar kosong. Dan anehnya, aku tidak merasa takut. Aku merasa ringan. Seperti ada beban 12 tahun yang akhirnya diangkat dari dadaku. Pagi harinya, aku kembali ke ujung jalan. Langit cerah, udara bersih setelah hujan semalaman. Rumah itu tetap sama. Tua, sepi, tapi berbeda. Tidak ada perasaan ditatap. Tidak ada sensasi menunggu. Hanya bangunan tua yang sudah terlalu lama berdiri sendiri. Pak Rahmat melihatku berdiri di depan pagar. Ia mendekat pelan. "Kamu masuk ke sana semalam?" Aku menoleh, terkejut. "Bapak tahu?" Ia terdiam beberapa detik. Dulu, setelah kebakaran itu, anak yang selamat sering berdiri di seberang jalan saat hujan, menatap rumahnya sendiri. Orang-orang bilang dia seperti menunggu sesuatu. Napasku terasa berat. "Anak itu, saya, ya Pak?" Pak Rahmat tidak langsung menjawab, tapi tatapannya sudah cukup. "Kadang," katanya pelan, "bukan rumahnya yang berhantu, tapi kenangannya." Aku tidak bisa berkata apa-apa, karena aku tahu, dia benar. Hari berganti hari. Tidak ada hujan, tidak ada lampu menyala, tidak ada siluet di balik jendela. Aku mulai tidur lebih nyenyak, mimpi buruk berkurang, dan setiap kali melewati ujung jalan, aku tidak lagi merasa seperti ada yang memanggilku. Sampai akhirnya, seminggu kemudian, langit kembali gelap, awan tebal menutupi sore, angin membawa aroma yang terlalu familiar. Hujan turun lagi, pelan di awal, lalu deras. Aku berdiri di ruang tamu rumahku, tidak langsung melihat ke ujung jalan. Aku menunggu. Jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena ingin memastikan. Perlahan, aku mendekati jendela. Air hujan mengalir di kaca. Pandangan sedikit buram, tapi cukup jelas untuk melihat. Rumah itu gelap, tidak ada cahaya. Tidak ada siluet. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghela napas panjang. Senyum kecil muncul tanpa sadar.
Akhirnya selesai. Akhirnya benar-benar kosong. Aku menutup tirai. Berbalik. Dan saat itulah, lampu ruang tamuku sendiri berkedip. Klik. 2 kali. Lalu stabil kembali. Aku membeku. Pelan-pelan. Aku menoleh ke arah jendela lagi. Tirai masih tertutup. Tapi entah kenapa. Perasaan itu kembali. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Bukan dari luar. Tapi dari dalam. Aku menelan ludah. Lalu dengan gerakan sangat pelan, aku membuka sedikit tirai. Rumah di ujung jalan tetap gelap. Tidak ada cahaya. Tidak ada anak kecil. Tidak ada bayangan. Tapi di kaca jendelaku sendiri, dalam pantulan samar karena cahaya lampu di belakangku, ada siluet berdiri. Tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Nafasku terasa hilang. Siluet itu tidak bergerak, tidak mendekat, hanya berdiri. Seperti dulu, seperti di jendela rumah itu. Dan perlahan, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Siluet itu memiliki bentuk tubuh yang sama denganku. Tinggi yang sama, postur yang sama. Dan ketika aku akhirnya memberanikan diri menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Hanya ruang tamu kosong. Lampu menyala stabil. Hujan terus turun di luar. Aku kembali melihat ke arah kaca. Pantulanku sendirian. Tidak ada yang lain. Tapi sekarang aku mengerti satu hal. Rumah itu memang sudah gelap. Tapi kenangan tidak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin setiap kali hujan turun, yang berdiri di balik jendela bukan hantu, bukan arwah, bukan masa lalu, tapi kita sendiri, bagian dari diri yang belum sepenuhnya berdamai. Hujan terus turun malam itu, tapi tidak ada lagi lampu menyala di ujung jalan. Tidak ada lagi anak kecil yang menunggu. Rumah itu akhirnya gelap, benar-benar gelap. Atau setidaknya begitu yang ingin ku percayai.